Sebab itulah tak perlu heran apabila kedua ulama sanjungan Wahabi, Ibnu Utsaimin dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Utsaimin berkata dalam kitabnya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin berbicara kepada semua orang yang merasa dirinya pengagum Muhammad bin Abdul Wahhab atau pendiri aliran Wahabi. Apa kata pendiri aliran Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab? Dalam salah satu kitabnya yang bernama Ar-Rasailus Syakhsiyah, pendiri ajaran Wahabi ini berkata, wa amma madhhabuna fa madhhabul imami Ahmad bin Hambal imami ahli sunnati. Madhab kami, yaitu madhabnya pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab ini, madhab kami, katanya dia, adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, imamnya ahli sunnah. Jadi pendiri ajaran Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab bermadhab Hambali. Dari penjelasan pendiri aliran Wahabi ini dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, pendiri Wahabi sendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, ternyata dia masih mengikuti salah satu 4 imam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan mazhab yang dia pilih adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali. Tetapi yang menjadi masalah adalah kenapa para sutat Wahabi yang ada di Indonesia ini kok malah sering berteriak, mari kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Andaikan 4 imam mazhab itu benar, maka para sahabat Nabi itu salah, karena para sahabat Nabi tidak pernah mengikuti salah satu daripada 4 imam mazhab tersebut. Padahal pendiri aliran Wahabi sendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan sangat tegas, dengan sangat jelas dia menyatakan bahwa dirinya mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Maka sangat lucu sekali apabila ulama sanjungannya, bahkan pendiri aliran Wahabi sendiri, ketika ia mengikuti salah satu daripada 4 imam mazhab, lucu sekali apabila para pengikutnya sok anti mazhab. Tolong fungsikan akal sehat kalian sedikit saja untuk berpikir, ya Wahabi. Kedua, apabila pendiri Wahabi mengaku sebagai pengikut atau bermadhab Hambali, yaitu pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, maka para sutat Wahabi seluruh dunia harus dan wajib mengetahui bahwa salah satu keyakinan daripada Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi mazhab pendiri Wahabi sendiri adalah sampainya pahala bacaan ayat suci Al-Quran kepada mayitnya kaum muslimin. Keterangan ini bisa dilihat dalam kitab I'anatut Talibin, tepat di juz ketiga halaman 378, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Di sini dijelaskan, wa qala ba'du ashabina yasilu thawabuha lil mayyiti bi mujarradi qasdihi biha walau ba'daha wa alaihil a'immatus thalathatu. Artinya, sebagian ashab kami, yaitu ulama Syafi'iyah, berpendapat sampainya pahala bacaan ayat Al-Quran kepada mayit dengan sekedar ada tujuan untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tersebut kepada mayit, walaupun tujuan itu muncul setelah membaca ayat suci Al-Quran. Wa alaihil a'immatus thalathatu, dan itulah yang diamalkan oleh 3 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu apa maksud dari kalimat wa alaihil a'immatu thalathatu ini? Dalam syarahnya di sini dijelaskan, qauluhu wa alaihi ay ala wusuli thawabiha lil mayyiti al a'immatu thalathatu. Maksud dari wa alaihi, domir hi ini, ya, atau hu ini kembali kepada lafadz wusuli thawabiha lil mayyit. Maksudnya begitulah yang diamalkan
dalam artian apa yang diamalkan? Sampainya pahala bacaan ayat suci Al-Quran kepada mayit al-a'immatus salasah. Itulah yang diamalkan oleh 3 imam mazhab tersebut, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Jelas sekali beliau Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi mazhabnya pendiri Wahabi sendiri ternyata menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Sebab itulah tak perlu heran apabila kedua ulama sanjungan Wahabi menyatakan sampainya pahala bacaan ayat suci Al-Quran kepada mayit. Siapakah mereka berdua? Tiada lain tiada bukan, mereka berdua adalah Ibnu Utsaimin dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Utsaimin berkata dalam kitabnya yang bernama Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sini dijelaskan, ada pertanyaan soal ini ya, soal yang ke-722. Su'ila fadilatu syekh rahimahullahu ta'ala an hukmi tilawati li ruhil mayyiti. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang masalah hukum membaca Al-Quran untuk ruhnya mayit. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi at-tilawatu li ruhil mayyiti ya'ni ay yaqra al-Qur'ana wa huwa yuridu ay yakuna thawabuhu li mayyitin minal muslimin. Hadhil mas'alatu mahallu khilafin baina ahli ilmi ala qaulaini. Mendengar pertanyaan tersebut, akhirnya Ibnu Utsaimin menjawab, membaca Al-Quran untuk ruhnya mayit dalam artian ada orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia ingin agar pahala bacaan Al-Qurannya itu dihadiahkan untuk mayitnya kaum muslimin. Jawaban daripada Imam Ibnu Utsaimin, hadhil mas'alatu mahallu khilafin baina ahli ilmi. Masalah ini adalah persoalan yang memang masih diperselisihkan oleh para ahlul ilmi. Ala qaulaini, ada 2 pendapat dalam masalah ini. Al-qaulul awwalu anna dzalika ghairu masyru'in wa annal mayyita la yantafi'u bihi ay la yantafi'u bil Qur'ani fi hadzal hal. Pendapat pertama adalah bahwa hal tersebut, yaitu menghadiahkan pahala Al-Quran kepada mayit, itu tidak disyariatkan, dan mayit menurut pendapat yang pertama ini tidak bisa mengambil manfaat dari pahala bacaan ayat suci Al-Quran tadi, ay la yantafi bil Quran fi hadzal hal. Namun al-qaulu tsani annahu yantafi'u bidzalika wa annahu yajuzu lil insani ay yaqra'al qur'ana bi niyatin annahu li fulanin aw fulanatin minal muslimina sawa'un kana qariban aw ghairu qaribin. Pendapat kedua menyatakan bahwa si mayit itu bisa mengambil manfaat dari bacaan ayat suci Al-Quran tadi, dan sesungguhnya seseorang itu boleh membaca ayat suci Al-Quran dengan niat pahala Al-Quran itu akan disampaikan kepada si fulan atau si fulana yang penting dari kalangan kaum muslimin, sawa'un kana qariban aw ghairu qaribin, baik dia itu merupakan sanak familinya maupun bukan sanak familinya. Kemudian Ibnu Utsaimin mentarjih warrajihu al-qaulu tsani, warrajihu al-qaulu tsani. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang nomor 2. Ini menurut Ibnu Utsaimin. Apa pendapat yang kedua? Yaitu bolehnya dan sampainya pahala baca ayat suci Al-Quran kepada mayit. Mengapa demikian kata Imam Ibnu Utsaimin? Li'annahu warada fi jinsil ibadati jawazu surfiha lil mayit. Sebab ada keterangan tentang bolehnya melakukan hal tersebut dari beberapa jenis ibadah untuk mayit. Oleh sebab itulah Ibnu Utsaimin menyatakan pendapat yang kuat adalah pendapat yang nomor 2, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa pahala baca ayat suci Al-Quran akan sampai kepada mayit. Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu ulama sanjungan Wahabi, dalam kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa. Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kasawmi was salati wal qiraati wasyawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Ulama masih berbeda pendapat tentang sampainya pahala anggota tubuh
yang dilakukan oleh seseorang, maksudnya seperti halnya puasa, sholat, dan membaca ayat suci Al-Quran. Wassawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan semua pahala tersebut, baik pahalanya sholat, baik pahalanya puasa, baik pahalanya baca ayat suci Al-Quran, akan sampai kepada mayit. Begitulah keterangan yang telah disampaikan oleh kedua ulama sanjungan para Ustadz Wahabi yang ada di Indonesia. Ingat sekali lagi, pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya sendiri menyatakan mazhabnya dia adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan keyakinan daripada Imam Ahmad bin Hambal ternyata sampainya pahala baca ayat suci Al-Quran kepada mayit. Maka jangan heran para Wahabi ketika kedua ulama sanjunganmu yaitu Ibnu Utsaimin dan Ibnu Taimiyah menyatakan dan mentarjih pendapat ulama yang mengatakan sampainya pahala baca ayat suci Al-Quran kepada mayit. Lalu para Ustadz Wahabi ataupun bayi-bayi Wahabi yang ada di Indonesia ini ikut siapa? Ayo mikir, sadar ya. Ayo bangun dari tidurnya ya. Bangun nak dari tidurmu nak. Bangun. Jangan cuma mimpi nak ya. Semoga ini bermanfaat untuk anak-anakku, yaitu bayi-bayi Wahabi. Semoga ini bermanfaat dan semoga hati kalian bisa menerima kebenaran dan kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.